Selamat siang Bu Maya. Selamat siang, Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih, Bu Lili, sudah meluangkan waktu untuk saya curhat hari ini. Alhamdulillah sama-sama Bu. Saya senang sekali jika bisa membantu Bu Maya. Oh ya, hari ini rencananya kita akan berbincang-bincang nih. Kira-kira apa yang ingin Bu Maya dapatkan setelah kita berbicara hari ini? Uh, Begini, Bu Lili, saya ini merasa kepedulian anak pada kebersihan lingkungan itu masih kurang begitu. Jadi setelah istirahat itu saya masih sering melihat ada sampah yang berserakan di halaman, kemudian di kelas juga anak-anak masih menggeletakkan sampah begitu saja, disimpan di kolong meja. Belum lagi apa ya, toilet, apalagi kelas saya kan dekat sama toilet nih. Jadi ketika istirahat itu, setelah istirahat, wah, aroma toilet itu tercium sampai ke kelas saya. Begitu, Bu Hmm, Lili, permasalahan yang saya alami saat ini. oh gitu ya Bu Maya. Jadi rasanya nggak nyaman sekali ya. Jadi apa namanya lingkungan itu meskipun apa namanya masih kotor begitu ya kalau kalau nggak bersih jadi kita belajarnya juga kurang nyaman bersama Iya, anak-anak iya betul ya. sekali. Memang saya juga kadang merasakan seperti itu Bu Maya. Semoga setelah kita berbincang hari ini apa yang menjadi keresahan Bu Maya dapat berkurang, juga bisa ada solusi untuk menyelesaikannya gitu ya Bu Maya ya. Iya, Bu. Saya juga berharapnya seperti itu. Ya. Jadi Ibu merasa kepedulian anak terhadap kebersihan itu masih kurang. Kira-kira apa yang membuat Bu Maya berpikir seperti itu? Sebenarnya di sekolah saya ini kan sudah ada penjaga sekolah, lumayan ada 3, Bu, penjaga sekolahnya. Hmm, Tapi kan beliau memang bertanggung jawab untuk kebersihan pagi dan pulang sekolah gini. Sedangkan untuk selama jam sekolah ini kan tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, di sini pagi bersih, tapi ketika setelah istirahat kotor, atau ketika pulang sekolah anak-anak ini eh, piketnya itu nggak tulus gini, jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, tapi nggak bersih gini. Kemudian ya itu tadi masih banyak sampah di kolong meja, jadi uh, kalau tidak ditungguin gini piketnya nggak bersih. Itu yang saat ini yang menurut saya anak-anak ini kurang peduli terhadap kebersihan. iya iya gitu ya Bu ya. Jadi selama ini sebenarnya sudah ada upaya apa belum Ibu mungkin dari teman-teman Bu Maya di sekolah untuk menyelesaikan masalah kebersihan ini? Ya sudah sih, Bu, setiap upacara, pembina upacara ini selalu mengingatkan, jadi supaya Hmm, anak-anak itu tetap menjaga kebersihan. Kemudian sebelum istirahat, kami sebagai guru juga sudah mengingatkan anak-anak. Anak-anak nanti kalau istirahat, sudah makan-makan, bungkusnya dibuang di tempat sampah ya, seperti itu. hmm, Kemudian di sekolah saya juga mengadakan kegiatan Sabtu bersih, Bu. Jadi hmm. uh, setiap pagi Sabtu itu kita meluangkan waktu kira-kira 40 menit lah untuk bersih-bersih bersama lingkungan sekolah. Bagus sekali. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah diingatkan ya Bu. Tapi namanya anak, apalagi jumlahnya banyak, pasti ada yang mendengar, kadang ada yang tidak, ada yang lupa, kadang ada yang ingat. Nah, misalnya diukur berdasarkan skala 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa kepedulian anak-anak terhadap kebersihan, Bu? Kalau menurut saya sih saat ini anak-anak rasa pedulinya masih di angka 5 ya, Bu Lili. Jadi masih di angka 5 ya. Iya. Terus apa nih yang melatar belakangi kok di angka 5 begitu? Ya ini tadi saya rasa kesadaran anak-anak itu tentang kebersihan masih sangat kurang. Jadi mereka nunggu disuruh, nunggu diingatkan terus dengan gurunya. Kalau hanya temannya yang mengingatkan itu nggak mempan. Jadi apa? Hmm, Kurang tanggung jawabnya untuk masalah kebersihan ini. nah, betul sekali, Bu. Jadi kesadaran anak-anak akan kebersihan masih kurang dan mereka juga kurang bertanggung jawab. Jadi tidak membuang sampah pada tempatnya, padahal sudah ada tempat sampah begitu ya, Bu Maya ya. Ya, iya begitu, Bu. Ya.
Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat menumbuhkan kesadaran anak-anak akan kebersihan tersebut, Bu? Uh, saya sih kepikiran, saya yang pertama ini mau sosialisasi ke Hmm. anak-anak ya Bu ya. Jadi saya ingin anak-anak itu tahu dampaknya kalau lingkungan mereka bersih, apa yang akan mereka rasakan. Kemudian kalau lingkungannya kotor juga apa yang akan mereka rasakan akibatnya dari lingkungan kotor itu. Itu sih Bu. Hmm. Jadi Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu akan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak-anak mengenai manfaat lingkungan bersih dan dampak lingkungan kotor, gitu ya, Bu ya, ya, melalui sosialisasi. Jadi saya jadi semakin penasaran ini. Kira-kira bentuk sosialisasinya nanti seperti apa? Terus kegiatannya itu bagaimana? Apakah campur dengan mata pelajaran atau sendiri itu mungkin bisa dijelaskan Bu Maya? ya. Saya sih bayangannya ingin punya waktu khusus ya Bu. Di hari Sabtu ini kan sekolah saya ada kegiatan ekskul, ada jam ekskul. Jadi mungkin saya bisa memanfaatkan jam ekskul itu kira-kira 60 menit lah untuk sosialisasi. Jadi nanti biar anak-anak tertarik juga, mungkin saya akan gunakan video mungkin ya Bu ya, video animasi yang menceritakan tentang manfaat kebersihan lingkungan dan lingkungan yang buruk itu bagaimana dampaknya untuk mereka. Itu sih. Terus nanti mungkin juga akan saya adakan sesi tanya jawab mengenai video itu. Wah, bagus sekali ini idenya Bu Maya ini. Jadi nanti itu pada kegiatan ekskul ya Bu Maya ya. Setiap Ya, Sabtu 1 jam, kemudian akan disajikan video yang biasanya kalau video-video animasi begini anak-anak akan tertarik ini dan iya, semakin iya, mudah 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 melekat di otak iya mereka betul. gitu. Iya, bagus sekali Bu. Nah, lalu kalau setelah sosialisasi, kira-kira penerapan secara langsungnya itu apa Bu yang akan dilaksanakan Bu? Uh, jadi mungkin kalau sudah dikasih sosialisasi, dikasih gambaran melalui video, ini kan anak-anak sudah punya pemikiran, punya bayangan yang nyata. Jadi nanti saya akan mengajak anak-anak untuk uh, membuat kesepakatan-kesepakatan untuk solusi supaya lingkungan kelas mereka bersih itu kira-kira apa yang anak-anak bisa lakukan gitu Bu. Jadi nanti usulan ini ditampung supaya menjadi keyakinan kelas. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, boleh, bagus ini Bu idenya. Jadi nanti masuk pada keyakinan kelas ya. Iya, Kesepakatannya Kak. Biasanya kalau kesepakatan itu kan dari anak, akhirnya anak akan mematuhi begitu ya Bu. iya, iya, begitu. Hmm. Lalu apakah indikator keberhasilan dari strategi yang sudah Ibu Maya buat ini kira-kira apa Bu? Ya, kalau tadi kan saya inginnya kesadaran anak-anak tentang kebersihan ini meningkat. Jadi Hmm. saya bisa lihat dari ketika setelah istirahat halaman sekolah itu bersih, setelah Hmm. istirahat ketika di dalam kelas tidak ada sampah, tidak ada sampah yang tertinggal di kolong meja saat pulang sekolah. Itu yang jadi indikator untuk saya. Iya, bagus sekali. Tentunya kalau sudah bersih, anak-anak akan nyaman begitu ya Bu belajarnya. Dan Iya, untuk skala keberhasilannya dari angka 1 sampai 10 setelah melakukan strategi yang Bu Maya rencanakan ini, harapannya ada di angka berapa nih kesadaran anak-anak tentang kebersihan, Bu? ya kalau bisa sih ada di angka 10 ya Bu, karena kan eh, kalau anak-anak sudah punya keyakinan kelas, kemudian mau bersama-sama saling mengingatkan, insya Allah saya harap bayangan saya anak-anak bisa lah bertanggung jawab lebih menjaga kebersihan. Gitu. Ini bagus sekali. Semoga tercapai ya Bu ya. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersihan ini tentu membutuhkan kerjasama kan Bu Maya ya. Nggak mungkin Ya. kan apalagi ini kebersihan sekolah. Jadi nggak mungkin kalau Bu Maya akan kerja sendirian. Nah, kira-kira dalam hal ini Bu Maya akan bekerja sama dengan siapa? Betul sekali sih Bu. Ini saya juga kepikiran untuk membuat apa ya kerjasama dengan rekan guru yang lain, dengan tenaga pendidikan yang ada di sekolah.
saya ingin apa ya, mengajak wali kelas itu untuk selalu giat mengingatkan anak didiknya, memberdayakan tiket kelasnya. Ya memang sebagai guru harus selalu mengingatkan tentang kebersihan. Itu sih Bu. Iya, wah saya setuju Bu. Jadi kita memang harus apa ya, selalu mengingatkan setiap saat, apalagi ini anak-anak usia sekolah dasar begitu ya Bu. Iya. Ya, kira-kira kapan nih akan dimulai diterapkan nih rencananya? Kalau bisa sih mulai minggu depan saya sudah bisa melaksanakan rencana ini ya Bu. Jadi tadi mulai dari sosialisasi, kemudian pembuatan kesepakatan, kalau bisa minggu depan anak-anak sudah bisa untuk melaksanakan itu. Boleh, boleh. Wah, semakin penasaran ini menunggu hasilnya. Kalau boleh tahu jika rencana ini berhasil, Bu, apa tindak lanjut yang akan Bu Maya terapkan nanti? Kalau bicara tentang tindak lanjut, saya sih kedepannya juga ingin mengadakan lomba kebersihan kelas ya Bu. Jadi tiap satu semester nanti saya kerjasama dengan guru-guru yang lain akan membentuk panitia untuk pengadaan lomba kebersihan kelas ini. Wow, ide yang luar biasa, Bu. Jadi anak-anak semakin tertarik untuk menjaga kebersihan kalau dilombakan, begitu ya, Bu ya. Jadi semoga bisa terwujud. Nah, Iya. setelah kita berbicara seperti ini dari awal sampai akhir ini, Bu, apa yang Bu Maya rasakan? Alhamdulillah Bu Lili, saya lega, saya merasa terbantu sekali sudah bercerita dengan Bu Lili. Jadi keresahan saya tentang kesadaran kebersihan anak-anak didik saya ini sudah berkurang. Jadi alhamdulillah dari apa ya tadi bimbingannya Bu Lili ya, saya sudah bisa memikirkan kira-kira apa yang akan saya lakukan ke depannya. Itu sih yang saya rasakan. Terima kasih ya Bu Lili ya atas waktunya. Sama-sama, sama-sama Bu Maya. Saya juga senang sekali nih bisa ngobrol dengan Bu Maya. Apalagi apa yang kita bicarakan ini akan bermanfaat tidak hanya untuk kita, sepertinya untuk anak-anak, untuk sekolah Iya, kita. iya tentu. Iya, jadi saya tunggu info baiknya ya Bu Maya. Nanti kalau sudah selesai share hasilnya bagaimana. Siap, siap. Nanti saya cerita-cerita lagi sama Bu Lili, boleh ya? Iya, boleh, boleh. Sampai ketemu minggu depan mungkin ya Bu Maya ya. Ya, baik Bu Lili. Terima kasih. Sama-sama.